Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Khatib mewasiatkan untuk diri khatib pribadi dan untuk semua jamaah kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan takwa merupakan kunci kesuksesan, kunci keselamatan bagi orang-orang yang berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak diragukan lagi bahwasanya mengingat Allah Subhanahu wa taala ataupun yang sering kita kenal dengan berzikir adalah amalan yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah baik di waktu ramai ataupun di waktu sendirian, maka tentu orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan hati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang hatinya senantiasa tenang. Dengan apa? Dengan main game? Bukan. Dengan jalan-jalan? Bukan. Dengan memperbanyak kekayaan? Bukan. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di lanjutan ayat tersebut Allah menekankan kembali tentang pentingnya zikir, dan juga hati akan semakin tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, ingatlah bahwasanya hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan semakin tenang. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sering mendengar orang bunuh diri, orang stres. Tentunya itu efek dari jarang ataupun sedikit dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang jauh dari Allah, orang yang jauh dari mengingat Allah, maka hatinya akan kosong. Kemudian apabila hati itu kosong, tentu syaitan yang akan senantiasa mengisi hatinya. Kalau hati sudah dihiasi ataupun diisi dari syaitan laknatullah, maka tentu syaitan itu akan memerintahkan seseorang berbuat buruk, akan memerintahkan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an, kunci dari ketenangan hidup, kunci dari ketenangan hati adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membandingkan zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hal-hal duniawi,
Bahkan Nabi SAW membandingkan kemuliaan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih istimewa dibandingkan dengan bersedekah dengan sebaik-baik harta. Dan juga dibandingkan oleh Nabi SAW bahwasanya zikrullah lebih baik dibandingkan jihad di medan peperangan. Nabi SAW suatu hari pernah bertanya kepada para sahabatnya. Kata Nabi SAW, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian wahai sahabatku, aku kabari tentang sebaik-baik amalan yang bisa kalian kerjakan. Wa azkaha inda malikikum. Dan amalan tersebut juga lebih istimewa, lebih mulia di hadapan Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum. Dan juga maukah kalian aku kabari tentang suatu amalan yang dapat meninggikan ataupun mengangkat derajat kalian. Wa khairin lakum min infaqid dahabi wal wariq. Dan juga maukah kalian aku kabarkan tentang suatu amalan yang lebih baik dibandingkan bersedekah dengan emas dan perak. Wa khairin lakum min antal qaw aduwakum fatadribu anaqahum. Dan juga maukah kalian aku kabari tentang suatu amalan yang lebih baik dibandingkan kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian lalu kalian memenggal leher mereka. Yang dimaksud adalah dengan jihad. Nabi SAW menawari para sahabat suatu amalan yang lebih baik dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain, sampai jihad yang kita kenal bahwasanya jihad itu adalah amalan yang istimewa, tetapi ternyata amalan jihad tidak lebih bagus, tidak lebih utama dibandingkan amalan yang akan disebutkan oleh Nabi SAW. Lalu para sahabat radhiyallahu taala anhu saking semangatnya mereka apabila diberikan tawaran oleh Nabi SAW, mereka mengatakan qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami mau mendapatkan tawaran dari engkau ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi SAW? Qala dzikrullah. Wahai para sahabat, amalan yang istimewa tersebut adalah dzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Lihatlah Nabi SAW membandingkan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan amalan-amalan yang lainnya. Tentu jihad, bersedekah adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di antara sunnatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih sebagian amalan itu lebih istimewa dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ketika memerintahkan kita untuk beribadah dengan macam-macamnya, Allah kembali memilih dari macam-macam ibadah tersebut yang lebih unggul dan yang lebih istimewa. Tadi kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Ternyata Allah dan Rasulnya memilih dari zikir-zikir tersebut zikir yang paling istimewa juga. Dari Jabir bin Abdullah, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, beliau suatu hari pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Kata Jabir, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, afdaluz dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, seafdal-afdalnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang hamba mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi, yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah zikir yang paling istimewa dibandingkan zikir-zikir yang lainnya. Kita katakan semua zikir adalah istimewa, tetapi yang paling afdal, yang paling istimewa adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Nabi SAW di hadis-hadis yang lain menjabarkan dan juga menjelaskan kepada kita semuanya kenapa sekarang la ilaha illallah itu adalah kalimat dzikir yang paling istimewa, kalimat dzikir yang paling afdal untuk senantiasa didawamkan, untuk senantiasa diamalkan oleh seorang hamba.
Nabi SAW menceritakan kisahnya Nabi Musa, yang mana Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu amalan. Kata Nabi Musa alaihi salam, "Ya Rabbi, 'allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih." Ya Allah, ini Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ya Rabbku, yaitu ya Allah, 'allimni syai'an, tolong ajari aku suatu amalan, azkuruka wa ad'uka bih, yang mana aku senantiasa mengingat Engkau, berzikir kepada Engkau, dan juga aku berdoa kepada Engkau dengan sesuatu tersebut." Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, tolong dawamkan, baca kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa alaihi salam menjawab, kullu ibadika yaquluna hada. Ya Allah, semua hamba-hambamu, semua orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah, mereka semua mengatakan kalimat tersebut. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa Allah memerintahkan untuk mengatakan dan juga memerintahkan Nabi Musa untuk berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Ternyata ini kuncinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, seandainya langit yang 7 dan juga semua isi langit selainku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua 7 lapis bumi fi kifatin, diletakkan di daun timbangan. Kita semuanya tahu mizan ataupun timbangan zaman dulu memiliki 2 sisi ataupun memiliki 2 daun telinga. Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala 7 lapis bumi dan juga 7 lapis langit dan semua isinya diletakkan di daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan juga kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang satunya lagi. Maka apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, malat bihinna la ilaha illallah. Tentu ketika ditimbang 2 ini, yaitu 2 unsur ini, yaitu langit yang 7 lapis dan juga bumi yang 7 lapis, ditimbang dengan la ilaha illallah, malat bihinna la ilaha illallah, akan lebih berat bobotnya kalimat la ilaha illallah dibandingkan langit dan seisinya dan juga dunia dan seisinya. Kemudian ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum jami'an, orang-orang yang senantiasa berzikir dan juga mendawamkan kalimat la ilaha illallah sampai orang tersebut mendatangi ajalnya, maka Nabi SAW jamin orang tersebut masuk surga. Kata Nabi SAW ketika didatangi oleh Abi Dzar, Nabi SAW mengatakan, ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dhalika illa dakhalal jannah. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang hamba mengatakan kalimat la ilaha illallah, dia mendawamkan pagi, siang, malam, mendawamkan kalimat la ilaha illallah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian orang tersebut mati di atas kalimat la ilaha illallah tersebut, illa dakhalal jannah, kecuali orang tersebut akan masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan hanya mendawamkan, sebenarnya para ulama mengatakan kalimat la ilaha illallah tersebut akan bermanfaat bagi seseorang, akan bermanfaat bagi seorang muslim nanti di yaumul qiyamah. Bukan hanya didawamkan saja, akan tetapi tentunya dipelajari makna kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah ini memiliki 2 syarat. Yang pertama adalah an-nafyu dan yang kedua adalah isbat. Apa itu an-nafyu? An-nafyu itu adalah meniadakan Tuhan-Tuhan ataupun sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, semuanya ditiadakan.
Kemudian syarat yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan. Maksudnya adalah menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah, berhak untuk diminta, dan berhak untuk ditakuti, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya diamalkan, bukan hanya dibaca, akan tetapi dipahami dan juga diaplikasikan makna kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mengetahui, bukan mengatakan, tetapi mengetahui makna kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya, dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara keistimewaan kalimat la ilaha illallah adalah sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita. Beliau mengatakan, yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Nanti di yaumal qiyamah akan terpilih salah seorang dari kalangan umatku, kata Nabi SAW, yang mana pada waktu itu fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, yang mana pada waktu itu nanti di yaumal qiyamah orang tersebut akan diberikan 99 catatan amal. Dan kita semua harus yakin, kita setiap hari dinilai, kita akan mendapatkan rapot nanti di yaumul qiyamah. Masing-masing kita akan mendapatkan laporan tentang apa yang kita perbuat, apakah amal soleh ataukah sebaliknya. Dan orang ini nanti dinampakkan, dia dipanggil, kemudian dia akan diberikan 99 catatan amalnya. Kullu sijillin maddal basar. Setiap satu catatan itu sejauh memandang. Summa yaqulullah jalla wa ala. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang tersebut, dan semua catatan amalan yang dibagikan kepada orang ini 99 adalah catatan kemaksiatan, adalah catatan perbuatan-perbuatan dosa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang ini, hal tunkiru min hadza syai'an, wahai fulan, apakah engkau mengingkari semua yang ada di hadapanmu ini? Apakah engkau mengelak? Kata orang tersebut, faqulu yani fayaqulu la. Enggak ya Allah, saya enggak bisa mengelak. Saya mengakui semuanya, bahwasanya ini adalah catatan amal-amalanku ketika di dunia. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kembali bertanya, adolamatka katabatil hafidun, apakah dahulu pencatat amalku, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, telah mendolimi engkau dalam pencatatan? Orang ini menjawab, summa yaqul alaka udrun. Orang tersebut mengatakan, la, tidak ya Allah, para pencatatmu, para malaikatmu tidak mendolimiku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, alaka udrun alaka hasanah, apakah engkau memiliki udur dan juga engkau memiliki catatan kebaikan? Fayuhabur rajulu fayaqululah. Orang tersebut dipanggil lagi dan dia mengatakan, ya la ya Allah, saya tidak memiliki kebaikan sedikit pun kecuali apa yang tercatat berupa dosa-dosa dan maksiat yang di hadapanku ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
bala innalaka indana hasanatin wa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Tidak, sesungguhnya engkau pada hari ini memiliki catatan kebaikan-kebaikan, dan tentunya engkau tidak akan pernah dizalimi pada hari ini. Dan ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Bijak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendolimi seorang hambanya sedikit pun, dan orang tersebut terdiam. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikeluarkanlah sebuah bitaqah, sebuah kartu yang catatannya adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian orang tersebut terheran, mengapa dikeluarkan suatu kartu yang mana tercatat di kartu tersebut kalimat la ilaha illallah. Dia bertanya, "Ya Rabbi, ma hadhil bitaqah?" Wahai Rabbku, apa maksudnya? Ataupun apa bitaqah ini? Ma hadhihi sijillat, dan juga semua catatan-catatan ini maksudnya apa? Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innaka la tudlam." Sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Fatudau sijillatu fi kiffatin wal bitaqah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat agar semua bitaqah dan juga sijillat itu diletakkan di daun timbangan. Fatashatis sijillatu wa saqulat al bitaqah. Ternyata setelah semua catatan-catatan buruk itu diletakkan di daun timbangan ataupun di atas mizan, dan juga bitaqah, satu kartu yang terdapat kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, apa yang terjadi? Ternyata bitaqah ataupun kartu yang terdapat kalimat la ilaha illallah yang mana dia senantiasa amalkan dan dia yakini dan dia ketahui konsekuensinya ketika di dunia, itu ternyata lebih berat dibandingkan semua amalan-amalan buruknya, yaitu 99 catatan ataupun rapot yang sudah dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Ini adalah keagungan dan juga keutamaan kalimat la ilaha illallah, ma'asyiral muslimin. Tentunya ketika kita mengetahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini lebih istimewa dan juga merupakan wasilah seseorang untuk diselamatkan nanti di yaumul qiyamah, seyogianya kita senantiasa mendawamkan dan juga mempelajari dan juga mengamalkan dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika melaksanakan salat, baik ketika berdoa, baik ketika meminta, dan juga baik ketika kita mengalami kesulitan. Hanya Allah Subhanahu wa taala kunci dari semuanya, dan itu adalah bentuk dari mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Meskipun orang yang senantiasa mendawamkan dan juga meyakini tentang kalimat la ilaha illallah, seyogianya seorang muslim untuk tidak merasa aman. Dikarenakan di sisi lain ada syaitan, ada iblis yang akan senantiasa mengganggu seseorang agar orang tersebut terjerumus ke dalam dosa dan maksiat yang paling besar adalah menyekutukan Allah ataupun berbuat syirik. Dan ini adalah janji iblis ketika iblis dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada waktu itu iblis enggan sujud kepada Nabi Adam, dan dia berazam dan dia bertekad bagaimana caranya dia akan menjerumuskan umat manusia dari kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam surat Al-A'raf bagaimana janji iblis yang akan senantiasa mengejar-ngejar manusia, yang akan senantiasa memalingkan manusia dari jalan Allah dan dari kalimat tauhid. Allah mengatakan, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berjanji, dia mengatakan, karena engkau telah membuatku tersesat, atau karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan benar-benar menghalangi mereka, yaitu anak Adam, dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku akan mendatangi
yaitu mengganggu mereka dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari kanan dan dari kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Jadi ketika kita lahir dalam kondisi mentauhidkan Allah, ataupun ada orang yang masuk Islam mengatakan dan juga menyatakan la ilaha illallah, seyogianya untuk tidak aman, seyogianya untuk tidak meremehkan, karena iblis dan juga bala tentaranya senantiasa bertekad dan juga konsisten mengganggu manusia supaya mereka semuanya mengikuti jalannya iblis. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga kita senantiasa diberikan keteguhan, semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa memegang kalimat la ilaha illallah, dan untuk senantiasa merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan semua jin dan semua manusia melainkan agar mereka mentauhidkanku, agar mereka menyembahku. Mudah-mudahan yang sedikit ini, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an, menjadikan kita lebih mengetahui bagaimana tentang keutamaan dzikir kepada Allah, dan juga keutamaan kalimat la ilaha illallah, dan juga ada iblis yang senantiasa mengintai, yang akan berusaha untuk mengeluarkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimus shalah.